Nih cuy, aplikasi yang paling banyak pencairannya saat ini. Dicairkan tanpa bat. Dan juga kalian bisa ngajuin kapanpun dan dimanapun. Dan terserah dari kalian mau 10 pengajuan, 15 pengajuan. Tentunya kalian bisa mendapatkan limit yang besar. Buruan kalian ajuin karena aman untuk digalbay. Tanpa DC lapangan, tanpa proses telepon. Nggak usah dibayar, aman banget. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah pengajuan kalian sudah di ACC atau masih digantung, ataupun mungkin masih ada yang di autol ya? Nah, kalau kalian masih banyak banget yang di autol, coba kalian simak terus video ini ya, karena saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi peminjaman online sekaligus membahas terkait aplikasi pinjol ilegal ini yang aman untuk digalbay, nggak usah dibayar, tanpa DC lapangan, dan nggak akan ditelepon sama sekali. Nah, dan juga buat kalian, semoga sehat selalu, terhindar dari wabah COVID yang sedang melanda dunia saat ini, dan tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun itu. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kalian bisa lihat ya, di situ saya telah dicairkan dengan limit peminjaman yang lumayan gede, dan aplikasi ini lagi naik daunnya saat ini. Nah, tentunya untuk pengajuan di aplikasi ini sangat terbatas, makanya kalian jangan sampai ketinggalan untuk pengajuan kali ini. Dan di aplikasi ini orang semua pada belum tahu aplikasi ini lagi viral ya, karena saya coba iseng-iseng doang, dan ini saya nggak dapatin melalui informasi orang ya. Saya coba-coba sendiri ya teman-teman, iseng-iseng, dan ternyata ada 5 pengajuan saya yang di ACC. Dan tentunya memang limitnya masih kecil ya, karena pengajuan baru. Akan tetapi nggak masalah, mau limitnya kecil, mau gede, mau 100 ribuan, 200 ribuan, nggak masalah. Yang penting bisa cair dulu, langsung galbaikan saja ya, karena saya belum mendapatkan info terkait aplikasi ini kalau dirawat. Untuk pengajuannya sebaiknya menggunakan amunisi busuk saja, tanpa menggunakan amunisi lainnya seperti NPWP, slip gaji, dan lain-lain ya. Nah, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600 ribu. Namun yang masuk ke rekening saya ini adalah sekitaran 300 ribuan ya, karena memang untuk aplikasi pinjol itu biaya bunganya, biaya administrasi, dan biaya denda dan tambahan lainnya sangat banyak banget, makanya mahal banget ya teman-teman. Nah, jadi kalian pikir saja dulu kalau ingin mengembalikan peminjaman itu. Dan ya, kalau misalkan kalian ingin galbay ya, jangan gunakan data pribadi kalian ya, karena berisiko banget untuk disebar ya. Kan kalau kalian menggunakan data busuk ya nggak masalah, mau disebar kayak mau diapain kayak ya, kan bukan data pribadi juga ya cuy. Namun kalau misalkan kalian menggunakan data pribadi ya, karena terpaksa ya nggak masalah ya teman-teman, itu tergantung dari kalian ya. Karena ada beberapa juga para pinjol lovers dan para galbayers yang sudah bisa dibilang sudah kenyang dengan disebar datanya, itu nggak membuat amunisi busuk ya. Kadangkala data diri pribadi mereka ya yang mereka masukkan, namun lebih amannya menggunakan data busuk saja. Nah, di sini kalian bisa lihat tanggal jatuh temponya pada tanggal 19 bulan 3 2021. Memang sangat singkat banget untuk tenornya, karena aplikasi ini ya kalian tahu sendiri kalau pinjol ilegal itu kadang ada yang hanya 4 harian ya. Dulu ke tahun lalu kalau nggak salah ya, saya pernah dapat seperti itu, 4 harian doang. Dan di sini statusnya tinggal menunggu pembayaran kembali. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kita masuk saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya QDana. Dan untuk aplikasi QDana ini kalian bisa dapatkan di Google Play Store. Nah, untuk aplikasinya mungkin kalian masih sangat asing dengan aplikasi ini ya, dan memang belum banyak orang yang mengetahui kalau aplikasi ini viral. Nah, makanya beruntung banget buat kalian yang menonton video ini, karena kalian adalah termasuk orang-orang yang pertama mengetahui aplikasi ini viral ya. Jadi buat kalian langsung download dan langsung kalian ajukan ya.
pokoknya ajuin sebanyak-banyaknya. Untuk lebih lengkapnya kita masuk dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya QDana dari KSPPD, dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja tanpa harus melalui website, link, melalui Google, melalui S-File dan lain-lain. Karena saya rasa untuk aplikasi Google Play Store pastinya sudah ada semua di handphone kalian. Namun untuk pengguna iPhone di App Store mungkin ada ya teman-teman. Namun kalian cek saja dulu ya apa ada atau tidak ya. Dan di sini untuk aplikasinya masih ilegal ya. Jadi kalian aman banget untuk digalbay. Nah, untuk jumlah downloadnya baru mencapai 100.000, ratingnya 3,5 dengan ulasan sudah mencapai 1.000 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini biaya bunganya rendah mulai dari 0,9% dan skor terbaik hingga limitnya 10 juta rupiah ya. Dan di sini pencairan dalam 12 jam setelah disetujui dari verifikasinya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk pencairannya sangat cepat ya. Ketika kalian mendapatkan notif bahwa di ACC, ya itu langsung masuk juga uangnya pada saat itu ya. M-banking kalian akan berbunyi ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini tanpa jaminan, hanya perlu KTP saja ya. Namun bisa juga kalian memasukkan beberapa amunisi itu untuk memperkuat skor kredit kalian saja. Akan tetapi ya kalau kalian misalkan ribet banget mencari amunisi lagi ya nggak masalah, KTP dengan rekening bank juga oke kok. Selanjutnya di sini kita lihat dulu ulasan-ulasannya. Memang di sini ulasannya banyak banget yang negatif ya, karena aplikasi ini ilegal. Dan tentunya kalau orang yang nggak tahu aplikasi pinjol ilegal, pastinya mereka akan membayarkan dengan limit peminjaman yang kecil, dan juga untuk tenornya sangat singkat banget, biaya bunganya tinggi banget, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu di sini kalau kalian lihat untuk detail aplikasinya, dia menawarkan produk peminjaman lumayan besar juga, 600.000 hingga dengan 8 juta rupiah, dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 360 hari, dan sini suku bunganya hingga 0,077% per hari, dan untuk per bulannya 2,31% per bulan. Untuk biaya bunga rendahnya itu maksimumnya 27,72 per tahun APR ya, dan biaya layanannya 8.000. Namun saya nggak bisa pastikan apakah ini memang benar atau enggak. Namun biasanya sih pancingan ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk persyaratannya, di sini dia harus berusia minimal 18 tahun. Berarti ya bisa banget ya untuk kalian yang masih pelajar ataupun masih mahasiswa ya. Selanjutnya di sini keunggulan produknya kalian bisa baca, aman dan handal. Pinjaman selanjutnya langsung disetujui. Namun ini saya belum bisa pastikan juga karena saya belum pernah merawat akun di aplikasi ini. Nah, jadi buat kalian misalkan yang sudah cair atau sudah pernah merawat akun, coba kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalamannya, apakah akunnya aman-aman saja dan bisa meminjam kembali, ataukah malah sebaliknya diblokir dan nggak bisa meminjam ya. Ya itu sayang banget ya cuy, kita sudah membayar biaya bunga yang tinggi tapi malah diblokir, ya yang rugi kita ya. Nah, selanjutnya di sini cara downloadnya bisa kalian baca sendiri saja. Dan kok di sini ada persyaratan lagi ya cuy. Perasaan di sini ada persyaratan di atas ya. Nah, kalau kita melihat persyaratan di bawah sini, dia malah usianya minimal itu 20 tahun dan maksimalnya 55 tahun ya. Kok saya jadi bingung ya teman-teman. Ada dua persyaratan usia ya. Nah, jadi saran saya kalau seperti ini, coba kalian tes saja untuk yang berumur 18 tahun, coba ngajuin apakah bisa atau tidak. Soalnya untuk customer service dari aplikasi QDana ini belum ada responan sama sekali ya, teman-teman. Nah, jadi lebih baik kalian coba dulu. Dan di sini nomor HP yang aktif, mempunyai setidaknya 1 KTP warga negara Indonesia, dan di sini memiliki pekerjaan yang tetap ya. Nah, untuk pekerjaan ini kalian bisa juga membuat amunisi busuknya ya, gampang banget kok. Kalian tinggal cari jasa pembuat amunisi pinjol ya. Nah, di sini aplikasinya berdiri sejak 30 Juni 2020, berarti belum ada setahun aplikasinya ya. Dan lumayan sih untuk aplikasi yang tergolong masih muda banget, sudah banyak melakukan pencairan, itu worth it banget ya. Nah, di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi QDana. Seperti biasa ini tampilan halaman awalnya. Nah, ini ada limit yang diberikan ya, 4 juta rupiah. Ini maksimal ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian sudah 2 kali meminjam, terus kalian coba meminjam kembali,
Ini limitnya bukan menjadi 4 juta, malahan menjadi 8 juta. Harusnya ya, teman-teman. Saya juga belum tahu sih, karena kalau limit tertingginya kita lihat dari detail itu 8 juta rupiah. Nah, di sini langsung kalian pergi ke peminjaman, namun pastikan kalian baca dulu perjanjian otorisasi yang ada di bawah sini ya. Nah, di sini kita langsung pergi ke peminjaman, tekan setuju, dan kalian harus mengizinkan dulu ya. Nah, seperti biasa nih, ini pinjol ilegal seperti ini. Dia harus mengizinkan mengelola telepon dan panggilan telepon. Nah, di sini mengakses foto, media, dan file di perangkat, dan juga mengakses kontak. Nah, makanya kalian gunakan untuk pengajuan di aplikasi pinjol ilegal, jangan menggunakan HP utama kalian ya. Ya, kalian harus persiapin satu handphone untuk pengajuan ya. Karena kenapa? Mereka bisa mengakses nomor kita, kemudian kontak kita, log panggilan, media. Sebenarnya bisa kalian menggunakan HP kalian sendiri, namun ya pastikan nomor handphone di dalam itu atau nomor kontak itu kalian amankan semua ya. Untuk lebih amannya lagi, kalian amankan kontaknya, namun pastikan kontaknya jangan kosong ya. Isikan dengan kontak kalian sendiri atau kontak busuk juga bisa ya, kontak fake ya. Dan di sini medianya juga amankan semua, dan pastikan nggak boleh juga medianya sampai kosong ya teman-teman, karena itu berpengaruh terhadap skor kredit kita. Nah, di sini ada beberapa step yang harus kalian isikan: informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek saja di sini untuk contoh foto KTP-nya. Namun di sini sepertinya nggak ditampilkan ya. Mungkin oh ya ini ada ya teman-teman. Nah, ini seperti contohnya. Untuk sudut kiri kanan atas bawahnya ini nggak boleh terpotong sama sekali. Dan di sini ada satu yang kurang ya. Sebenarnya latar belakangnya ini atau background dari tempat kalian meletakkan foto KTP jangan seperti ini ya teman-teman. Untuk tambahan sih ya, itu lebih baik kalian bersihkan dulu backgroundnya, yang kemudian pilih background yang jelas ya, misalkan putih atau apa saja yang terlihat terang, dan pastikan untuk huruf-hurufnya ini nggak terhalang satu huruf pun atau satu kata pun ya. Nah, sini kalian isikan nicknya. Dan untuk di aplikasi ini saya nggak tahu ya apakah bisa digonik atau tidak untuk KTP yang sudah pernah galbay. Soalnya di pengajuan kali ini saya belum pernah gonik ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek saja. Siapa tahu mungkin dari kalian ada yang sudah pernah gonik. Nah, untuk jam pengajuannya bebas sih ngajuin sebenarnya. Namun lebih baiknya kalau kalian mempunyai waktu dan kesempatan, kalian ajuin saja di subuh hari ya. Dan jangan mengajukan di jam 6 sampai ke atas ya teman-teman, karena biasanya sudah banyak banget yang menumpuk pengajuan. Kalau mau ngajuin lagi lebih baik di jam 5 subuh, jam 6, ataupun jam 7 ya. Karena itu biasanya dikit banget orang yang ngajuin dan belum banyak pengajuan ya. Biasanya peninjauan kalian gampang ataupun cepat disetujui. Nah, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Qdana. Dan buat kalian yang masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan balas satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.